Baik, selamat siang, salam Iri, saya Mugi Saspula. Di studio Prodi Pendidikan Musik. Saya hari ini hanya ingin merindu dengan beberapa orang yang menurut saya punya prestasi tapi jarang didokumentasikan. Kita hari ini kedatangan tamu, ada Iskandar Ismail atau Bang Is. Apa kabar Bang? Ya, baik, alhamdulillah. Ya, Bang Is ini adalah seorang vokalis yang dari kampungnya Stabat, Langkat Pangkalan Susu tepatnya. Dari kecil punya obsesi ingin menjadi penyanyi. Dan sampai sekarang ternyata masih jadi penyanyi juga. Dan yang uniknya, dia ternyata adalah salah satu putra daerah Langkat yang menjadi vokalis grup rock terbesar di Indonesia, yaitu grup power metal. Betul Bang ya? Betul. Ya. Nah, jadi kita ingin sebetulnya bertanya nih, memilih jalur rock, kemudian konsisten dengan musik rock yang saat ini sudah semakin surut oleh kebudayaan K-pop. Nah, kita pengen tanya sebetulnya, ini motivasinya apa gitu. Nah, itu dulu ya, mungkin secara singkat yang ingin kita cakap-cakapkan lah kalau orang Medan bilang. Nah, jadi gini Bang Is, kok masih konsisten gitu di jalur rock itu? Kenapa itu pilihan pahit itu? Itu dibilang pilihan pahit mungkin udah takdir Tuhan juga. Karena waktu kecil saya sukanya tuh dengar lagu rock gitu. Dengarnya tuh kan adik mama itu kan suka lagu-lagu rock Indonesia. Zaman-zaman itu kan Siapa tuh? kayak God Bless gitu kan. Sas ya kan. Gitu. Okay. Dia juga suka power metal gitu. Jadi Kang Boji gitu. Zaman-zaman itu kan setiap hari Minggu, kalau nggak salah ya, saya masih kecil tuh, TVRI itu suka nayangin musik-musik rock. Jadi dari situlah ngeliat musik-musik rock. Mungkin dari kecil itu udah terbiasa dengar lagu rock, suka terus gitu sampai saat ini gitu. Jadi udah di hati lah gitu. Bukan nggak suka dengan musik yang lain. Mungkin kalau dibilang utamanya ya rock gitu. Pop juga suka gitu. Ya seperti itu. Tapi kalau di kampung Stabat itu kan ya daerah pantai kan. Kok terpikir gitu kan? Biasanya rock itu mungkin dulu zaman-zaman 80 90 tuh paling orang-orang kota lah. Iya. Apalagi basis kampung Langkat itu kan orang Melayu ya. Dangdut lah paling kan pasar-pasarnya. Tapi kok memilih rock itu memang ya betul tadi takdir, tapi itu kan ada mimpi ya. Iya. Artinya dulu memang dari kecil mimpi jumpa dengan penyanyi rock atau gimana dulu? Dibilang mimpi sih nggak pernah, cuma ada keinginan gini, pengen juga ya jadi penyanyi rock kayak mana sih gitu. Rupanya berjalan dengan waktu tanpa kita sengaja belajar ngeband gitu kan. Belajar ngeband, awalnya main drum dulu. Awalnya ikut teman. Nah, tiba-tiba vokalisnya nggak bisa nyanyi, lagu yang dia minta tuh lagu riff gitu, dia nggak sanggup. Tiba-tiba mic itu dikasih sama saya gitu. Kita cobain nyanyi, berhasil, bisa gitu. Kaget, terus studio tuh kaget, loh kok bisa nyanyi anak ini gitu. Akhirnya dari situ buat band. Ternyata awalnya kan mau jadi vokalis, ternyata pemain drumnya nggak siap, ternyata jadi main drum sambil nyanyi. Gitu dia. Jadi storynya begitu, muter-muter akhirnya jadi vokalis lagi bener ya kan. Nanti tiba-tiba berubah lagi jadi pemain drum gitu. Jadi dulu prestasi waktu zaman festival itu banyak ya. Alhamdulillah ada, pernah juga juara di Langkat. Habis itu buat band lagi, benar-benar band serius untuk festival kan. Udah main di Medan, alhamdulillah ada juga juara gitu. Ya. Jadi singkat cerita ketemu sama dan bergabung di power metal itu gimana? Itu sebenarnya tanpa sengaja. Saya kan nggak tahu nih mereka ini lagi cari vokalis, nggak tahu kan gitu. Cuma ada ngelihat di Facebook Om Marul itu buat proyekan gitu kan.
Dan power metal ini nggak ada info cari vokalis, saya juga nggak tahu gitu. Jadi pas masa itu saya di WA lah sama gitaris pun gitu kan, dia nawarin. Saya kaget juga, itu tempatnya kalau nggak salah hari Jumat seminggu sebelum puasa, jam 12:30 siang. Kaget, saya baca, tawarin, saya jawab oke. Jam 4:30 sore kalau nggak salah itu langsung deal. Saya juga kaget gitu kan. Jadi singkat kata saya tanya, ini sebenarnya kan nggak mungkin kandidatnya saya sendiri, saya bilang gitu. Pasti kan ada, ada kandidatnya, ada 11 kalau nggak salah. Oh gitu, termasuk di situ ada nama Candil, serius ya? Ya ada Denden Gonzales yang sekarang sama Shirt kan gitu. Nah, kaget saya gitu. Jadi berarti ada 11 gitu. Jadi kenapa bisa saya yang terpilih? Iya, kamu sebenarnya nggak masuk kandidat gitu. Cuma karena lihat video YouTube yang viral pas masa itu, di challenge lah, di champion bawain lagu Sisgon gitu kan. Nah, dari situ dia viral. Dari situ dia lihat, ini siapa ya, kok ada vokalis ini, dicek, dengerin, lihat hashtagnya, lama-lama ternyata berteman ada di situ. Tapi sebelum saya masuk power metal tuh dipantau dulu sekitar sebulan apa 2 bulan, dilihatin dulu di sosmed kan. Pada masa itu kita ngeband itu waktu reguler suka live streaming, jadi setiap hari live streaming. Cuma ada heran lah, saya lihat kok ada anak-anak power metal pada muncul di Facebook gitu, ada beberapa orang gitu kan. Habis itu ada minta pertemanan dari Surabaya, ternyata mereka mantau semua gitu. Dan udah kira-kira ini bisa mungkin ya cocok kayaknya menurut mereka kan, makanya mereka hubungin saya gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan gitu. Jadi sudah ada rencana tour tahun ini atau sudah ada dulu? Album sudah, terakhir kita ngeluarin 2 tahun yang lalu single judulnya Freedom, itu untuk Palestina. Tapi itu video klipnya belum ada, audio kan. Kalau untuk tour tahun ini ada atau konser? Kalau tour belum, tapi mungkin ada kegiatan mungkin di bulan depan, kayaknya di Gresik ada manggung gitu. Oke, ini terakhir nih. Kira-kira sebagai vokalis yang sudah menjadi masuk di belantika musik nasional, pesan untuk adik-adik di Medan apa sih sebenarnya? Karena Medan ini kan sebetulnya produktif ya, musisinya, vokalisnya, selain Surabaya, Bandung, Jakarta mungkin. Medan ini kenapa kok melempem aja ini? Apa kira-kira yang mau di-push nih sama adik-adik lo? Ya saya kepengennya sih untuk Medan semangat lagi ngerok, gitu, buat adik-adik. Musik itu kan luas gitu. Mungkin sekarang ini kan eranya mungkin memang pop atau K-pop gitu kan. Tapi jangan lupa dengarkan juga musik rock, sejarah musik rock itu gimana. Karena seharusnya musik rock juga bisa bangkit di Medan gitu. Karena Medan dulu termasuk barometernya rock selain Surabaya. Indonesia gitu, ya. Iya gitu. Karena kan dulu ada band yang memang finalisnya Festival Rock Indonesia ada berasal dari Medan juga, ada Valhalla, ada Indi Kordek, ada apa ya, Metal Hazard ya juga kalau nggak salah kan gitu kan, banyak gitu ya, senior kita lah kalau kita bilang suhu. Dan saya kepengennya tuh Medan itu Morbid ya, Morbid ya, gitu, banyak gitu kan. Ya kepengennya adik-adik itu ya ngelihat juga dan belajar lagi, ternyata musik rock ini seperti ini gitu. Ada teknik yang sangat sulit juga ya, harus dikuasai sebenarnya ya gitu, supaya kita tetap kreatif gitu maksudnya. Iya, sebenarnya ada teknik. Ya memang musik rock ini kan agak berbeda dari musik yang lain gitu. Full distorsi, energiknya kan gitu kan. Gitu. Dengan teknik vokal yang berbeda 90-an sama sekarang juga udah agak berbeda kan gitu kan. Mungkin di zaman 90-an itu suara vokal itu melengking bersih. Sekarang mungkin agak sedikit ada serak-seraknya ya gitu.
Ya, oke, yang terakhir nih, bisa satu phrase, satu bagian ref saja lagu power metal supaya bisa menstimulus. Oh, ternyata ini yang dikatakan rock itu. Ini di album power metal apa Terserah ya, mungkin ya, kawan-kawan Salam ini mau dengar. Satu Jiwa aja ya. Boleh. Kau yang di sana dan kau yang di sini, di manakah suaramu? Terima kasih banyak ya Bang Iskandar, hari ini udah datang cakap-cakap sama kita. Mudah-mudahan ini menginspirasi buat adik-adik remaja untuk mengapresiasi berbagai jenis musik, tidak hanya bicara populer musik sekarang, tapi juga kita bisa lahirkan kembali sejarah-sejarah, terutama musik rock di Indonesia, khususnya anak-anak Medan yang mungkin bisa meniru atau bisa kita katakan memberikan energi baru agar belantika musik di Kota Medan menjadi lebih berkembang. Saya Mukhlis Hasbullah, salam ide.